Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kalau di pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita bisa bersama-sama bersaat teduh bersama, untuk mencari wajah Tuhan, untuk berdoa, untuk sama-sama mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Saat pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan setiap firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang telah memilih setiap kehidupan kita. Dengan kasih karunia-Nya, Dia membentengi setiap kehidupan kita. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia menjagai setiap kehidupan kita. Mari kita beri waktu Roh Kudus untuk bergerak, bekerja dalam setiap kehidupan kita, atas setiap hati kita. Mari kita buka hati kita. Pagi hari ini izinkan Tuhan untuk masuk lebih dalam setiap kehidupan kita. Dan mari pada pagi hari ini kita pun berlari mengejar setiap hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan letak kekuatan kami. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan letak peneguhan janji-janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami membuka hati kami supaya Roh-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami mengosongkan setiap hidup kami Tuhan. Biarkan hanya Roh-Mu saja yang memenuhi setiap hati kami. Biarkan hanya Roh-Mu saja yang memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa, sebab kami adalah bagian dari orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk mengerjakan setiap panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Bapa, sebab Kau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Sebab Kau telah tunjukkan setiap rancangan-Mu yang mulia atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan
Tuhan ku dipilih. Sebab Kau Tuhan yang telah memilih dan memanggil setiap kehidupan kami Tuhan. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karunia-Mu ku dijadikan anak kesayangan-Mu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setia-Mu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku ku bersyukur. Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setia-Mu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan ku dipilih. Mari saat pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama merenungkan betapa berharganya setiap pilihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dialah Allah yang sudah merencanakan setiap kehidupan kita. Mari kita renungkan betapa besarnya kasih karunia Allah yang Tuhan sudah curahkan dalam setiap kehidupan kita. Dialah yang dari semula telah menetapkan setiap jalan-jalan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan ku dipilih. Mari dengan segenap hati kita mau sadari benar setiap kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karunia-Mu ku dijadikan anak kesayangan.
betapa besarnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur bahwa di dalam dunia ini kami telah memiliki segalanya. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi, Tuhan. Sebab hanya Engkau, Tuhan. Engkaulah yang berharga dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, pada pagi hari ini. Karena kasih setiamu yang besar, Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar kami boleh merasakan setiap keselamatan yang daripada Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada yang lain. Engkaulah yang segalanya dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah pusat kehidupan kami, Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur kami jadi bagian orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami adalah bagian dari orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk merasakan setiap kasih karunia itu dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau pagi hari ini kami akan mendengar singkat renungan firman Tuhan, Bapa. Biarkan renungan itu boleh mengubahkan setiap hati kami. Kami boleh mengerti benar siapa posisi kami, siapa identitas kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami kehilangan identitas kami di hadapan-Mu, kami selama ini tidak tahu apa yang kami kerjakan, Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika kami mendengarkan setiap renungan firman Tuhan, kami boleh mengalami benar siapa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami juga punya bagian. Kami adalah orang-orang sisa yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kami untuk melakukan bagian kami sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Kami siap untuk mendengar setiap renungan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Renungan singkat pada pagi hari ini bertema tentang orang-orang sisa. Bacaan diambil dari Keluaran 1 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan bacakan yang ayat yang ke-5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Keturunan Yakub yang akhirnya migrasi ke Mesir berjumlah 70 orang. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa anak cucu mereka akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ke-70 orang keturunan Yakub ini adalah generasi keempat. Mereka ini disebut generasi orang-orang sisa atau remnant. Dalam sejarah cerita keselamatan, terlihat pola ilahi bagaimana Tuhan Yesus menggunakan orang-orang sisa untuk menyelesaikan agenda kerajaan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kekristenan dimulai dari hanya 120 orang yang bertekun, bersehati di dalam doa. Dan akhirnya sejarah mencatat bahwa ke-120 benih awal kekristenan ini menjadi batu-batu fondasi kekristenan. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7, pasukan Gideon hanya berjumlah 300 orang. Itu pun hanya sepertiga yang ikut langsung dengan Gideon, yaitu hanya 100 orang di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-19. Tapi mereka mampu mengubah keadaan dan akhirnya suku-suku Israel percaya kepada Tuhan melalui Gideon dan orang-orang sisa ini. Dan seluruh Israel aman dari Midian selama 40 tahun. Daud, Yusuf, Daniel, Mordekai dan Esther, Sadrah, Mesah, Abednego dan masih banyak contoh lainnya memperlihatkan bahwa orang-orang sisa memegang peran strategis dan penting dalam denah biru atau blueprint Tuhan di setiap masa dan generasi. Nubuatan atas bangsa Israel sendiri merujuk kepada orang-orang sisa. Di dalam Roma 9 ayat yang ke-27 sampai 28 dan Roma 11 ayat yang ke-5.
Nabi Zefanya menggambarkan orang-orang sisa ini adalah orang-orang yang memegang integritas dan moral dengan radikal tetapi rendah hati. Di dalam Yefanya 3 ayat yang ke-12 sampai 13 mengatakan seperti ini. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari pelindungan dalam nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-13 sampai 14 diceritakan pada waktu itu Yesus berkhotbah di bukit, mengajarkan sesuatu tentang pintu yang sesak. Bicara tentang orang-orang yang mau melalui proses pikul salib dan mengerjakan panggilan dan mandat selama di muka bumi hingga selesai. Orang-orang sisa ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, berani taat kepada setiap perintah yang diberikan, menjadi pionir dengan membuka jalan bagi seluruh tubuh Kristus. Kita berhutang pada orang-orang ini, sekaligus sebagai tantangan supaya kita pun menjadi bagian orang-orang yang bertahan sampai akhir. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah sama menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-9. Pendalaman Alkitab. Kata sisa dalam bahasa Ibrani dipakai kata sear, artinya yang tertinggal, jumlah kecil dari sesuatu. Kata sinonim yang dipakai adalah syarit, yang memperlebar arti kata itu menjadi yang selamat atau survivor. Kutipan kitab Yesaya yang ditulis dalam bahasa Yunani di Roma dengan kata leima, dari kata dasar leipo yang berarti yang dilupakan, miskin, kekurangan, dan tidak diperlihatkan, seperti reruntuhan. Orang-orang sisa tidak terlihat, tapi memiliki peran strategis dan kelompok yang mampu bertahan. Fokus kepada standar, idealisme, dan kualitas, maka kuantitas dan jumlah akan menyusul. Kita percaya saudara-saudara bahwa setiap kita adalah orang-orang sisanya Tuhan. Mari kita ambil bagian ini menjadi langkah iman dalam setiap kehidupan kita, menjadi orang-orang yang taat dan setia untuk taat dengan perintah Tuhan, untuk mengenapi setiap janji Tuhan di setiap masa dan generasi. Kita percaya pagi hari ini kita adalah bagian dari orang-orang sisanya Tuhan yang siap untuk mengerjakan mandat ilahi selama kita ada di muka bumi ini. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini, dan kita sudah berdoa. Nah, kita akan berdoa sebelum kita akan mengawali hari ini, dan kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa, kalau di pagi hari ini kami sudah berdoa dan Tuhan sudah menguatkan setiap kami bahwa kami adalah bagian dari orang-orang sisa. Biarkan pagi hari ini Tuhan kami nyatakan komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa kami siap untuk menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Kami siap menjadi orang-orang yang bertahan, memikul salib, membuka jalan bagi Tuhan, supaya kerajaan-Mu datang Tuhan atas muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat renungan singkat pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh dikuatkan Bapa, dan biarlah kami semakin hari boleh semakin mengerti setiap mandat ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami siap Tuhan untuk menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menjaga kami percaya Tuhan melindungi kami percaya Tuhan melindungi, menjagai keluarga kami juga Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.